Sering di antara kawan-kawan yang pernah bertanya dan mereka memang praktek langsung, dia bedah saraf atau bedah operasi 8 jam dan nggak bisa ditinggalkan. Ada yang pokoknya dokter-dokter yang harus melayani pasien seperti itu. Jika memang pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, maka sebisa mungkin sholat tidak boleh ditinggalkan, tapi bisa menjamak sholat untuk kepentingan orang yang hidup. Sebab kalau ini dilepas, ini bahaya. Operasi. Maka boleh menjamak. Tidak usah sholat maghrib, nanti sholatnya sama isya. Atau operasinya setelah maghrib. Sholat maghrib sekalian sholat isya. Barangkali operasinya sampai subuh. Karena operasi sampai 8 jam, 9 jam itu. Nah, kalau ternyata ini tidak tahu salah ngitung jam atau bagaimana, diperkirakan operasi selesai. Diperkirakan nanti dia mau jamak takhir. Kayaknya asar oke deh. Dia ngoperasi jam 10. Sebelum kan belum zuhur. Cuman sudah dikira-kira jam 8 dah. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 3 sudah oke 8 jam operasinya. Oh, otomatis waktu zuhur dia niat jamak takhir. Yang enggak dokter jangan sok jadi dokter. Nah, akhirnya ada satu kejadian sampai dia harus mundur. Waduh kacau nih. Mundur. Zuhur, asar mau habis. Ini bagaimana? Harus apa yang saya lakukan? Ninggalkan sholat? Tidak boleh ninggalkan sholat. Ada namanya sholat sittatul khauf. Supaya tidak lupa Allah. Sholat aja begitu semampunya sambil ngoperasi. Allahu Akbar. Kabiro alhamdulillah kathiro subhanallah. Sambil mengerjakan. Sambil menjalankan itu. Karena sudah darurat banget nih. Waktunya nggak ada. Sebab bentar lagi maghrib nih. Allah, ayo kacau nih. Nah, seperti sholat di dalam peperangan. Seperti sittatul khauf itu dibahas dalam pembahasan fikih itu bukan dalam perang saja. Termasuk, mohon maaf, kalau kita lagi sholat begini, ternyata duit kita diambil sama orang, kita kejar. Jangan batalin sholat kita. Ada gempa bumi, takut roboh. Kalau bisa jangan batalin sholat. Lari saja, tapi sholat masih dipe. Kalau sudah gempa bumi, berhenti. Namanya syiddatul khauf di sini. Ini jarang dibahas, sebab syiddatul khauf itu dibahas seolah hanya untuk peperangan saja. Padahal untuk ini. Jadi, Anda sama yang bosan, bismillahirrahmanirrahim. Rukuk nggak bisa dong langsung. Semampunya. Cuman bedanya, semua sholat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, mungkin tidak sempat butuh. Maka nanti diqadha. Yang penting apa? Tidak bahasa kita itu laporan. Ya Allah, aku sudah ngerjakan ya Allah, tapi nggak sempurna. Jangan bilang nggak sholat sama sekali, tidak. Dan itu berlaku bukan hanya yang operasi 8 jam, tapi kebetulan yang namanya orang, ini kebetulan ini pertanyaan kayaknya harus dimasukkan juga dalam fikih. Kita ada satu buku fikih, cuman yang diurusi hanya orang macet di atas tol. Kita bayangin di Jakarta setiap hari berapa ribu orang meninggalkan sholat. Karena tidak ngerti sholat yang gampang. Maka ada buku kita adalah apa? Solusi. Judulnya apa? Hah? Solusi saat jalan mata atau di tol gitu ada. Kayaknya ditambahin deh. Ini besok ada tambah masalah tenaga medis, ini penting banget. Kalau lu semua rumah sakit dibagi ini. Yang melayani ini sah tuh. Menjamak sholat untuk kepentingan orang semacam ini sah. Bukan main-main kok. Dan ada hajat dia. Ada hajat dia. Baik seperti itu. Atau nunggu orang yang nggak bisa. Kalau ditinggal bahaya ini. Maka dijamak nanti. Dijamak buat sah-sah saja. Dan kita sibuk nunggu orang-orang semacam itu. Ibu udah bisa dijaga, nggak ada orang lain. Kalau saya tinggal sholat, wah kacau ini. Harus saya pegangi tangannya. Dia mungkin mencabut infusnya. Akan ada atau tidak ya? Ada. Karena sakit ini. Berarti itu bisa nggak? Sholatnya jamak takhir. Selagi nggak ada yang lainnya. Tapi kalau ada gantian, ya gantian dong. Kalau gitu. Itu. Jadi begitu mudahnya dengan Allah. Yang repot dengan manusia itu. Dengan Allah mah gampang, ilmunya ada. Ya insya Allah. Terima kasih. Kayaknya ini harus jadi bahan, dijadikan satu buku untuk tenaga-tenaga medis dan sebagainya. Atau macam-macam. Sibukan-sibukan yang urusannya untuk kemanusiaan, kepentingan. Bukan kemanusiaan dok. Untuk ngurusi 5 hal. Untuk menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga nasab.
mau sholat Jumat, anak gadisnya di rumah, anak gadis. Cuman dengar suasana di kampung ini adalah apa? Banyak pemerkosaan dan sebagainya. Nggak usah pergi ke masjid. Demi menjaga siapa? Anak perempuannya. Banyak penjarahan perampok. Hartanya di rumah banyak. Menjaga harta yang halal ya. Nggak ada lagi yang menjaga. Nggak usah sholat Jumat. Enak. Dengan Allah tuh nggak susah. Yang repot tuh karena nggak punya ilmu. Jadi berat ibadah. Seperti itu. Jadi ini saja insya Allah. Ini adalah bahan insya Allah akan ya, bisa minggu bulan depan sudah keluar buku untuk tenaga medis. Ini sebar ke semua rumah sakit yang ada di ini. Biar dokter-dokter itu hebat betul dia sudah ngurusi orang sakit itu aja dapat pahala. Tatonya apa? Dia tetap menjalankan sholat. Hebat banget insya Allah. Baik, ini saja Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.